warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang kestabilan suatu unsur, kita tahu bahwa unsur dalam satu sistem periodik, unsur yang sudah dalam keadaan stabil itu adalah unsur gas mulia atau unsur 8A. Nah, bagaimana dengan unsur yang lain? Nah, jadi bagaimana cara atom-atom yang tidak stabil itu tetapi dia ingin stabil seperti gas mulia. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya ya. Misalkan kita ambil unsur misalkan Li misalnya atau litium ya. Kita ambil Li. Li itu kan nomor atomnya adalah 3. Nah, nomor atomnya 3. Dia itu golongan berapa kira-kira? Li itu golongan 1A ya. Li itu atau litium itu golongan 1A. Nah, jadi kalau kita konfigurasikan unsur Li, maka dia akan menjadi 2. Nah, ingat lagi ya. Jadi kuncinya di sini adalah kalian harus konfigurasi. Jadi kalau dalam belajar kimia, dasarnya itu adalah konfigurasi. Jadi konfigurasi itu kalau dalam matematika itu sama kayak kita menambahkan negatif positif. Nah, itu jadi kalian wajib bisa mengkonfigurasikan suatu elektron baik dengan berdasarkan aturan kulitnya ataupun berdasarkan aturan Aufbau ya. Nah, jadi Li itu 2, 1. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan Li ini berarti dia kan belum dalam keadaan stabil. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini elektron valensinya itu adalah 1, ya kan? Elektron valensinya itu adalah 1. Oke, kita tulis ya, elektron valensinya itu adalah 1. Nah, kira-kira Li ini jika dia ingin stabil, apa yang harus dia lakukan, ya kan? Nah, jadi unsur itu supaya dia stabil atau untuk mencapai suatu kestabilan, maka ada 2 cara yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah dia harus melepaskan elektron, ya. Dia harus melepaskan elektron. Nah, jadi elektron itu simbolnya E pangkat min 1 ya. Jadi E pangkat min itu bukan nilainya E itu min 1, bukan ya. Maksudnya E pangkat min 1 itu hanya simbol. Jadi simbol yang menggambarkan atau simbol untuk menggantikan elektron gitu. Jadi disingkat E pangkat min gitu ya. Kemudian cara yang kedua yang bisa dia lakukan selain melepaskan adalah menangkap atau istilahnya menerima. Ya, dia bisa menangkap atau menerima elektron. Nah, apakah dia bisa melakukan kedua-duanya? Tentu saja tidak. Jadi dia kalau tidak melepaskan berarti dia harus menangkap. Kalau tidak menangkap berarti dia harus melepaskan. Jadi pilihannya salah satu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan Li ini kan konfigurasinya adalah 21 kan. Nah, Li ini dia mengikuti kaidah duplet. Nah, sama kayak He ya, kaidah duplet berarti stabilnya itu adalah 2. Nah, supaya dia elektron terluarnya menjadi 2, berarti yang dilakukan apa? Dia harus melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya kan? Nah, berarti yang dia lakukan itu adalah melepas 1 elektron supaya melepaskan 1 elektron supaya nanti ketika dia melepaskan 1 elektron, nah ya kan kalau 1 elektron itu lepas berarti kan kulit terakhirnya tinggal 2 ya kan? Berarti dia sudah dalam keadaan stabil. Oke, kita coba lagi contoh yang lain misalnya Be. Oke, kita coba soal yang lain Be, unsur yang lain maksudnya Be nomor atomnya 4. Kita konfigurasikan kulit yang pertama harus diisi maksimum 2 elektron, berarti sisanya tinggal 2. Nah, kita perhatikan lagi elektron valensinya di sini. Nah, elektron valensinya di sini berapa? Elektron valensinya di sini kan 2 kan? Ya, elektron valensinya 2. Seharusnya Be itu kan sudah stabil, tetapi Be bukan unsur gas mulia. Ingat, unsur yang sudah stabil itu hanya unsur gas mulia. Sedangkan Be kalau kita cek dia adalah unsur atau golongan 2A. Jadi Be ini dia juga harus memilih supaya stabil harus melepaskan elektron atau menangkap elektron. Nah, jadi kalau jumlah elektronnya masih kecil gitu ya, masih di bawah 5. 1 itu kan di bawah 5 ya. 2 itu di bawah 5 juga, berarti dia harus melepaskan ya. Jadi dia juga harus melepaskan. Dia harus melepaskan berapa elektron yang harus dia lepaskan? 2 elektron. Kenapa? Supaya kulit terluarnya juga 2. Jadi Li, litium, dan Be ini dia juga mengikuti kaidah duplet. Jadi stabilnya itu adalah 2. Maksudnya elektron valensinya harus 2 ya. Oke, yang lainnya misalnya unsur B.
Nah, Kb itu nomor atomnya adalah 5, berarti jumlah elektron juga 5. Kalau kita konfigurasikan 2, 3. Berarti elektron valensinya di sini itu adalah 3. Yang dilakukan oleh B untuk mencapai suatu kestabilan adalah, perhatikan, 3 itu atau elektron valensinya kan kecil dari 5 ya. Kecil dari 5, berarti dia juga harus melepaskan. Nah, dia harus melepaskan berapa elektron yang dilepaskan? 3 elektron yang dia lepaskan. Supaya kalau dia lepas 3, berarti kan tinggal 2 ya di kulit terluarnya. Berarti unsurnya sudah dalam keadaan stabil. Oke, kita coba lagi unsur yang lain, misalnya C. Oke, unsur C dengan nomor atomnya 6. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, 4. Berarti elektron valensinya itu adalah 4, ya kan? Nah, untuk elektron valensi 4 ternyata dia juga belum dalam keadaan stabil. Jadi supaya dia stabil, yang dia harus lakukan adalah, saya tuliskan dulu ya. Kalau elektron valensinya kecil ya, bukan kecil dari 5 tapi kecil dari 4. Nah, kalau dia kecil dari 4 berarti dia melepas. Nah, dia sudah pasti dia akan melepaskan elektron. Tapi kalau elektron valensinya ya sudah besar dan sama dengan 4, maka dia akan menangkap atau menerima elektron. Nah, ini kalian ingat ya, supaya gampang menentukan kapan dia menangkap, kapan dia melepaskan. Oke. Sekarang kalian lihat, karena elektron valensinya sama dengan 4, berarti dia harus menangkap. Nah, berapa yang harus dia tangkap lagi? Menangkap ya. Berapa yang harus dia tangkap lagi? Supaya, nah coba perhatikan, C ini mengikuti kaidah oktet. Jadi kalau dia konfigurasinya 2.4 ya, 24 gitu ya. Jadi stabilnya itu kulit terluarnya harus 8. Supaya dia 8, nah kan kulit terluarnya udah 4, berarti kan dia harus menangkap berapa lagi supaya 8? Harus menangkap 4 elektron lagi. Supaya nanti konfigurasinya menjadi 2, 4, nah ditangkapnya 4, berarti kan jadinya 8. Nah, berarti kan unsur C sudah dalam keadaan stabil jika dia menangkap 4 elektron lagi dari unsur yang lain. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi misalkan unsur, nah kita misalkan unsur N ya, atau nitrogen. Misalkan nomor atomnya 7 misalnya. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, 5. Maka elektron valensinya itu adalah, nah sekarang perhatikan, kalau 5 berarti kan dia besar dari 4 ya, berarti dia besar dari 4, berarti dia akan menangkap elektron. Berapa yang harus dia tangkap supaya jumlah elektronnya menjadi 8? Berapa yang harus dia tangkap? Yaitu 3 elektron, karena N juga mengikuti kaidah oktet ya. Oke. Paham ya kira-kira? Jadi kalau ketika dia sudah menangkap 3 elektron, berarti dia akan menjadi 2, 5, udah ditangkapnya 3, kan nanti jadi 8. Berarti unsur N nanti akan stabil ya. Dari mana dia dapatkan 3 elektronnya? Ya dari unsur yang lain. Nah, oke, nanti kita akan bahas ya pada video berikutnya, yaitu nanti berhubungan dengan ikatan kimia. Nah, kemudian misalkan lagi satu contoh lagi, misalnya Na ya. Na dengan nomor atomnya 11. Oke, kita konfigurasikan 2, 8, 1. Elektron valensinya itu adalah 1. Ya, elektron valensinya adalah 1. Kalian lihat di sini, 1 itu kan kecil dari 4. Kalau kecil dari 4, berarti dia harus apa? Melepaskan elektron. Nah, dia harus melepas. Berapa elektron yang harus dia lepaskan? Berapa yang harus dia lepaskan? Nah, supaya kulit terluarnya adalah 8, dia kan harus lepas 1 supaya 8 gitu kan. Nah gitu ya, jadi yang dia lepaskan untuk unsur Na supaya mencapai kestabilannya itu adalah 1 elektron. Nah bagaimana sahabat excellent? Jadi untuk kestabilan suatu unsur, saya ingatkan lagi bahwa ada yang mengikuti kaidah oktet, artinya adalah elektron terluar atau elektron valensinya harus 8 ya. Misalkan tadi contohnya adalah karbon, nitrogen, dan natrium. Nah satu lagi misalkan contohnya ada Mg ya, magnesium dengan nomor atomnya adalah 12. Jadi kalau kita konfigurasikan 2, 8, 2, elektron valensinya itu adalah 2. Nah elektron valensi elektron paling luar ya.
Nah, kalau 2 kan kecil dari 4, berarti kan dia melepas. Nah, dia melepaskan 2 elektron, ya kan? Jadi ketika dia melepaskan 2 elektron, maka dia akan stabil menjadi 28. Nah, gitu ya, sahabat excellent. Nah, gitu. Jadi unsur CN, natrium, magnesium gitu ya, dia mengikuti kaidah yang kita kenal dengan kaidah oktet. Sedangkan Li, Be, dan B, nah itu dia mengikuti kaidah duplet. Nah, seperti He ya. Jadi stabilnya adalah 2. Kalau oktet stabilnya elektron valensinya adalah 8. Nah, oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya. Itu adalah cara-cara atom yang tidak stabil untuk mencapai suatu kestabilannya. Ingat, yang bisa dia lakukan yang pertama adalah melepaskan elektron atau menangkap elektron. Jadi, ingat lagi, kaidah yang diikuti ada 2, kaidah duplet dan kaidah oktet. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.